'cause there will be a time. Oh, 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 oh. There will be a time. Oh, 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 oh. There will be a time. Hai guys. Halo Sobat Himi, balik lagi di Hai Kes Podcast by Himi. yang akan menemani kalian dengan segudang cerita Bapak. Saya April. Dan saya Chandra. Di episode ini kita benar-benar kedatangan tamu yang sangat spesial, Bapak nomor 1 di Unsuria. Iya, benar banget. Yaitu Bapak Marsikal Muda TNI Purnawirawan, Dr. Sungkono SEMSI. Iya, selamat pagi Mbak. Selamat pagi juga Bapak. Selamat pagi Mbak Chandra. Saya di sini benar-benar terhormat bisa ngobrol berbincang dengan Bapak. Terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama. Sangat terhormat banget ya. Iya. Bagaimana kabar Bapak? hari Alhamdulillah ini? sehat, hari ini segar ya. Alhamdulillah. Nah, hari Jumat yang cerah gitu ya. betul, Bapak. Tadi pagi udah olahraga juga saya. Sangat sehat Bapak kita satu ini ya guys ya. Sudah 2,4 kilo saya jalan tadi pagi. Masih kuat ya. Iya dong, emang harus sehat ya Pak. Iya. Walaupun ini juga supaya kita harus tetap olahraga, betul kan Pak? Betul, betul. Mungkin Bapak mau nyapa penonton kita? Baik para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam Dirgantara. Salam dirgan. Nah guys, mungkin kan pertama-tama kita itu harus mengenal dulu siapa nih rektor kita ini, bukan Sobat Imi. Iya. Jadi kalau kita boleh tahu, Bapak lahir atau berasal dari mana sih Pak? Baik, terima kasih. Nama saya Sungkono ya, tadi Marsikal Muda TNI Purnawirawan, Dr. Sungkono lengkapnya ya. Saya lahir di Bojonegoro, Bojonegoro. tanggal 15 Agustus 1963. Sudah 59 tahun ini. Wah, 9 tahun lo ya. Bentar lagi masuk 60 tahun. Masya Allah. Bapak. Tapi masih segar Oh masih harus. Harus. Nah, bagaimana? Sehat ya? Alhamdulillah saya juga sehat Bapak. Nah Bapak, dulu sebelum Bapak menjadi Purnawirawan TNI, Bapak dulu pernah nggak sih Pak ingin menjadi apa gitu? Entah dosen ataupun mungkin sekarang menjadi rektor atau apa gitu. Kalau dulu cita-cita ini kan, kayak cita-cita bapak saya kan Bapak. petani. Cita-cita pengen jadi Menteri Pertanian saya. Oh, Bapak menjadi Menteri Pertanian dulu. Dulu cita-citanya seperti itu. Jadi itu karena saya berkecimpung ikut bapak saya jadi petani, ikut bercocok tanam, kemudian juga ikut menanam, ikut bentuk lahan. Nah, disitulah ada suatu keinginan yang pengen jadi Menteri Pertanian supaya petani di Indonesia itu betul-betul mereka menjadi pekerjaan profesi yang menyenangkan gitu ya. Iya, oke, siap Bapak. Tapi pada kenyataannya memang beda, itu takdir ya. Iya, nggak apa-apa. Dan akhirnya saya Gitu ya. kuliah pun ngambil S3 juga di pertanian di situ. Oh, Bapak pertanian Iya, juga? S3 juga ambil, tapi konsentrasinya di lingkungan. Nah, Lingkungan kayak guys ya. kita rezeki nggak ada yang tahu di mana Iya, ya Pak ya. itu takdir. Iya, Takdir, ya. kita nggak ada yang tahu kita di mana. Bener-bener. Nah, kalau kita kan juga penasaran nih Pak ya, Iya, perjalanan pendidikan Bapak. iya. Kita boleh nggak sih Bapak ceritain sedikit tentang perjalanan pendidikan Bapak dulu? Ya, jadi tahun SD SMP udah biasa ya. Nah, kemudian mulai saya masuk perguruan tinggi itu mulai masuk Akademi Angkatan Udara. Tahun 1983 lulus 1987. Nah, kemudian lulus menjadi perwira itu. Dilanjutkan sekolah penerbang. Nah, akhirnya menjadi penerbang TNI Angkatan Udara. Saya ditempatkan di Skadron Udara 4, kemudian dipindah di Skadron Udara 32. Kemudian tahun 93 ya kurang lebih itu saya masuk ke S1 di Universitas Terbuka UT. Iya. Ya. Saya lulusan UT, kemudian saya itu melanjutkan tahun 1999 itu saya melanjutkan di Universitas Merdeka Malang. Kemudian tahun 2014 saya
ikuti program S3 di Universitas Brawijaya. Brawijaya. Ya, lulus tahun 2017 ya. Itu ceritanya gitu ya. Kalau diperpanjang panjang lagi. Jadi Kalau pendidikan militer cukup panjang juga ya. Ada mengikuti pendidikan militer ya, itu sekolah instruktur penerbang ya. Kemudian sekolah komando kesatuan, ada SEKAO, kemudian ada SISKO, kemudian ada SISKO TNI, kemudian Lemhanas. Ya. Itu sekolah-sekolah resmi di militer dan juga ikut sekolah Lemhanas itu. Angkatan ke-20 tahun 2015 ini. 2015. Ya, itu riwayat pendidikan ini. Jadi Bapak kita juga cukup hebat ya guys ya. Ya, luar biasa. Kalau karir Pak, Iya. perjalanan karir Bapak itu seperti apa sih Pak? Iya. Sampai akhirnya sekarang menjadi rektor di Unsur ya. Iya, benar Pak. Saya kira setelah menjadi tentara dilantik menjadi Letnan 2, karena saya kopnya penerbang, ya saya terbang di Skadron 4 dulunya, pesawat Kasa, kemudian terbang di Hercules, ya, sampai menjadi komandan skadron di Hercules. Bapak Tahun Luar 2000. biasa guys ya. Ya, itu tahun 2003. 2003. Ya. Kemudian setelah jadi komandan skadron, saya ditugaskan untuk menjadi dosen di SEKAU, Sekolah Komando Kesatuan. Di sana saya menjabat sebagai kepala departemen operasi ya di SEKAU, dan setelah di SEKAU kemudian cukup panjang sih kalau kita ceritain, panjang sekali. Betul ya. Tapi pos-pos komando yang di pendidikan ya, terutama saya pernah masuk di SISKO AU juga. Jadi direktur pengkajian di sana, dan masuk di AAU, Akademi Angkatan Udara, itu menjadi direktur pendidikan di sana. Nah, kemudian saya diperintahkan untuk menjabat sebagai Panglima Kosek Garnas 3, dan selanjutnya saya menjadi Komandan Laut Abdurrahman Saleh. Kemudian jadi Waspes, ya. Setelah itu masuk terakhir di Deputi Pengembangan di Dewan Ketahanan Nasional. Ya, itu. Itu cukup panjang kalau kita ceritain yang Perjalanannya cukup panjang banget ya. Pak, kita persingkat aja karena waktu juga agak terbatas ya Bapak Iya, ya. dengan waktu singkat nih ya, kita perpendek aja. Nah, kalau untuk latar belakang yang emang kenapa sih Bapak memilih untuk menjadi rektor di Unsurya akhirnya? Menjadi rektor saya bukan memilih. Oh ya. Nah, itu takdir saya bilang. Ya, lagi takdir ya berarti. Karena Seperti yang di awal apa? tadi. Begitu saya pensiun tahun 2021, itu saya ditawari untuk menjadi wakil rektor 2 di Unsurya. Iya. Jadi karena pada waktu itu saya sudah menjadi dosen, baik di Unhan maupun dosen di Uniga. Udah 2 di dosen di situ, dan saya juga sering menjadi narasumber ya, cukup banyak, dan kalau kita sebutkan satu-satu banyak sekali ya. Betul. Jadi itulah yang membuat mungkin penilaian dari Pak Rektor maupun waktu itu ya, kemudian dari Yasau itu untuk menawari saya apakah saya mau menjadi wakil rektor 2 di Unsurya. Oh, saya tidak langsung mau, tapi saya pertimbangkan dulu karena ada pilihan-pilihan yang harus kita pilih yang terbaik yang mana gitu ya. Betul, Pak. Tapi ternyata begitu kita merasakan istiqaroh, oh terbaik yang sini gitu di Unsurya. Akhirnya pilihan itulah saya pilih menjadi wakil rektor 2 di Unsurya itu. Itu ceritanya. Jadi rektor ya Pak ya. Nah, belum. Ya, Setelah wakil rektor 2 kan kita ada pemilihan senat dari sidang senat untuk pemilihan rektor. Nah, disitulah setelah kita menyampaikan paparan visi misi ke Dewan Sidang Senat ya. Nah, ternyata saya terpilih untuk menjadi rektor di Unsur. Di Unsur ya. Guys ya. Keren ya guys ya. Iya. Nah, Bapak kan sekarang udah jadi rektor nih Pak nih. Iya. Bapak ada nggak sih kata-kata penyemangat untuk mahasiswa-mahasiswa yang lagi berkuliah sekarang di Unsur ya? Iya. Kata-kata penyemangat buat mereka-mereka yang lagi pada menonton Bapak sekarang. Iya, yang jelas saya mengharapkan pada para mahasiswa itu, mari kita bekerja keras, belajar cerdas di sini, kemudian belajar tuntas dan belajar ikhlas betul-betul kita semua pelajaran. Supaya apa? Supaya betul-betul
perguruan tinggi ini sebagai share knowledge, juga sebagai fasilitator untuk mengantarkan mahasiswa ini bisa hidup di dalam baik di dunia kerja, dunia industri maupun dunia usaha. Jadi dia lulus di sini ya tidak boleh nganggur, lulus langsung kerja. Jangan sampai unsur ya ini menciptakan pengangguran. Itu yang tidak mau. Lulus unsur ya harus mendapatkan pekerjaan. Ini yang menjadi target kami. Nah, itu yang tentunya para mahasiswa yang mungkin nonton ini, ayo kita belajar sama-sama. Ayo kita belajar sama. Jangan tanggung-tanggung udah masuk unsur ya harus belajar sama-sama. Ya, paling tidak mungkin seperti dosen-dosen kalian yang dilanjutkan kuliah ke ITB dan sebagainya ya, untuk mereka bisa membekali ilmu pengetahuan di dalam membangun pendidikan akademis ini supaya kita lebih kuat, berani bersaing. Saya tidak mengatakan berani bersaing, kita berani berkolaborasi ya. Jangan bersaing lah, kolaborasi supaya itu kuat. Nanti kalau kita persaingan, nanti persaingannya nggak sehat, repot nanti. Iya kan? Bahaya. Nggak boleh bahaya. Kita berkolaborasi. Ya, kita harus mampu berkolaborasi. Gitu, ya. Nah, Bapak, setelah Bapak sekarang jadi rektor, apa sih kesibukan Bapak deket-deket ini? Wah, kalau sibuknya tiap hari, Banget, per jam itu jadwalnya bisa dilihat ya. Bapaknya, aduh. Ya sibuk ngajar, ya sibuk kegiatan di luar karena Bapak masih bagaimana mengajar? ya masih. Saya kemarin mendapat 10 SKS, sekarang mungkin udah turun jadi 8 SKS. Saya bagi-bagilah. Karena apa? Ya kita sebagai guru di sini kan passionnya harus ngajar. Iya. Kita senang kalau ngajar kepada siswa supaya pada mahasiswa ini ya, sehingga mahasiswa ini mereka betul-betul ada perubahan karakter yang saya harapkan itu. Knowledge is power, but character is more. Ya, itu yang saya tekankan. Saya ngajar mereka supaya yang jelas bahwa secara pengetahuan itu kita bisa mencari di mana-mana ya. Jendela kita terbuka. Dengan adanya internet, dengan adanya HP, ilmu apa aja di situ. Tapi begitu karakter itu tidak terbentuk, ya ini akan menyebabkan mahasiswa ini gagal. Gitu. Oleh karena itu saya tekankan di sini untuk kita karakter ini lebih diutamakan supaya menjadi pribadi yang unggul ya. Kemudian mandiri, ya. Kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa itu penting juga karena tanpa ada pertolongan Allah impossible akan berhasil karena semuanya yang menentukan adalah Allah di situ. Ya itu. Wah guys ya, keren banget nih ya untuk rektor kita yang satu ini. Kita pun untuk mahasiswa Unsurya juga merasa ikut bangga gitu Pak ya memiliki rektor seperti Pak Sungkono ini ya. Nah berikutnya nih Pak nih kan kampus kita ini kan didasari dengan kedirgantaraan ini Pak. Yeah. Jadi di kampus kita ini punya ciri khasnya seperti apa sih Pak? Ya. Kedirgantaraan tersebut. Makanya di sini ada fakultas kedirgantaraan. Jadi fakultas teknologi kedirgantaraan. Ini ciri khasnya di situ. Iya. FTK. Kemudian juga ada fakultas teknologi industri. Teknologi industri. Selain juga ada fakultas ekonomi, ada fakultas hukum. Ini pendukung kedirgantaraan. Ya, ada hukum kedirgantaraan di situ. Ekonomi juga ada bagaimana manajemen kebandarudaraan gitu. Jadi ini ciri khasnya kedirgantaraan itu. Di situ ada teknik aeronautika. Kalau bahasa rumpun ilmu sekarang yang diputuskan oleh Dirjen Dikti, di situ rekayasa namanya. Rekayasa aeronautika, rekayasa penerbangan. Nah, tapi kita masih menggunakan teknik aeronautika dari penerbangan. Itu tidak masalah. Jadi rekayasa masih diizinkan kita menggunakan itu. Itulah ciri-ciri khas. Juga termasuk ada teknik elektro. Tidak mungkin pesawat itu bisa terbang tanpa ada instrumen, ada elektro yang elektronik baik arus keras maupun arus lemah ya, yang bisa mendukung untuk pesawat itu. Pasti itu ada itu. Ya, ada instrumen yang jelas itu. Mesti menggunakan teknik elektro di situ. Juga ada PLLU yang belum tadi kan. Kalau tidak ada yang operasional, ada airnav gitu ya. Yang mengoperasionalkan pesawat bisa terbang, yang menggait pesawat itu ya tidak mungkin itu. Karena itu itulah ciri-ciri khas air traffic control di situ ya. Ya, itu ciri-ciri khas kedirgantaraan. Nah. Ada lagi? Ya. Baik Pak. Kemudian Pak, ini mungkin
teman-teman di luar juga ataupun untuk Unsurya juga masih ada penasaran nih Pak nih. Iya. Nah sedikit aja nih Pak untuk lingkup-lingkup tugas Bapak sebagai rektor nih Pak dari Unsurya gitu Pak. Ya, yang jelas saya namanya kita leader di Unsurya sini kan, bagaimana saya membina baik itu sumber daya manusia yang ada di Unsurya ini untuk siap sebagai sharing knowledge maupun sebagai facilitator. Di sini ada dosen, ada karyawan, ya, yang semuanya ini tentunya akan difokuskan, dikonsentrasikan untuk bagaimana mengembangkan Unsurya ini ya menjadi sebuah perguruan tinggi yang betul-betul unggul di bidang kedirgantaraan. Nah, selain itu juga bagaimana saya bertanggung jawab terhadap kampus yang ada ini ya, kampus yang ada ini harus kita persiapkan bagaimana untuk mendidik ya, para mahasiswa terutama di dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang ilmu kedirgantaraan. Jadi itu dan ilmu-ilmu lain yang terkait yang dikembangkan di Indonesia dengan luaran atau lulusan ini ya itu siap kerja baik di dunia industri, dunia usaha dan dunia kerja. Nah, itu target saya itu. Target banget. Jadi tidak ada lulusan Unsurya itu nganggur, harus bekerja. Dan saya berdoa pada Allah SWT yang mudah-mudahan dengan kita bersama-sama kita mendoakan, kita memohon pada Allah ya melalui kanal ini ya. Saya yakin Allah akan berikan pertolongan bagi kita semuanya. Kalau kita betul-betul kita berdoa. Amin. Ya, Amin. Mudah-mudahan tercapai Pak ya. Amin. Mudah-mudahan tercapai nih guys ya semuanya betul. teman-teman ya. Nah, kemudian Pak untuk program-program nih Pak yang Bapak ingin jalani nih di terutama di Unsurya dalam pengelolaan Unsurya dan pengembangannya itu Pak seperti apa Pak? Akan sedikit mungkin Pak. Ya, yang jelas program saya ada per tahun ya. Tahun pertama saya menyiapkan sumber daya manusia itu yang penting. Baik itu SDM dosen, kemudian karyawan, ya, kemudian kita mentata organisasi. Ya, organisasi yang kita tata kembali bagaimana organisasi ini untuk bisa mampu memadai. Terkait dengan program-program dari Dikti ya, dari Kementerian Dinas Pendidikan Tinggi dan yang tentunya ini terkait dengan agenda Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kampus Merdeka. Nah, ini yang kita desain terkait dengan organisasi maupun para dosen harus kita siapkan untuk mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Nah, ini sudah menjadi agenda dari Kementerian Pendidikan Nasional dan Pendidikan Tinggi ya, yang tentunya ini betul-betul harus menjadi target terhadap anak-anak bangsa ini terutama mahasiswa ini dalam menghadapi ya bonus demografi tahun 2030 ya. Itu yang menjadi target. Ini sangat penting kerjasama itu supaya kita tidak timbul persaingan. Kita pengen membangun kolaborasi ya. Kolaborasi perguruan tinggi ini penting. Ya, kolaborasi penting supaya apa? Bahwa mahasiswa yang di sini itu bisa juga melaksanakan pertukaran pelajar dengan kampus yang lain. Mereka ada gambaran dengan kampus yang lain. Ya. Jangan sekali lagi kita membangun persaingan. Kita membangun kolaborasi ini yang akan betul-betul meningkatkan sumber daya manusia. Betul, Pak. Ya. Ini bangsa yang kita bersama-sama, kita lagi membangun bersama-sama untuk menjadi bangsa yang besar. Amin. Di tahun 2045 nanti gitu. Amin. Harus dimulai sekarang. Dan nanti yang ngawai Aprilia, ngawai Chandra gini ya. Siap. Ya mudah-mudahan saya masih kasih usia gitu ya. Allah SWT sehingga juga masih melihat bagaimana anak didik saya ini yang di Unsurya ini betul-betul bisa ikut berkiprah di dalam membangun bangsa dan negara yang kita cintai. Amin. Mudah-mudahan Pak ya. Makasih ya Bapak. Makasih banget. Kalau kita kan saya punya standarnya. Ya. GS World itu ya, yang pemeringkat internasional itu ya. Memang kita masih cukup jauh ya, masih di ranking di atas 200 ya. Padahal perguruan tinggi yang top-top gitu ya, apalagi Unsurya. Tapi kita harus juga mampu bagaimana Unsurya itu bisa membangun ke arah ke sana juga. Betul. Harus, Betul. kita tidak boleh menyerah ya. Harus berusaha. Saya sudah berusaha ya bekerja keras lah. Ya, sampai siang malam pun ya saya kalau ada kita ajak kerjasama saya tetap saya ikuti. Termasuk juga kita barusan saya kirim surat juga ke European
Alliance ya, Innovation ya di Eropa sana untuk bagaimana kita mencari sponsorship ya untuk supaya jurnal-jurnal kita tuh bisa masuk ke sana. Sudah kita lakukan di AI itu ya. AI itu kita lakukan dan sudah ada jawaban. Memang ya di sana juga masih sibuk ya. Masih kita suruh sabar dulu. Saya yakin tapi dengan kita komunikasi baik di dalam maupun luar negeri, ini kita punya peluang ya, peluang buat baik mahasiswa kita maupun para dosen kita untuk maju bersama-sama gitu ya. Ya. Jadi itu perkenalan kita bersama rektor kita dan sedikit tentang kampus kita tercinta ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Terima kasih juga Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, makasih. Baik, terima kasih, Maradin. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Pastinya karena support dari kalian sangat berarti untuk Sangat kita. membantu banget gitu ya. Tetap jaga kesehatan, stay connected. Kita cabut, bye. I'm gonna get up